Jepang dikenal sebagai negara maju dengan kota-kota modern, kebersihan yang luar biasa, dan teknologi canggih. Namun tahukah Anda bahwa di balik kemegahan kota-kota seperti Tokyo dan Osaka, ada satu daerah yang dianggap sebagai kawasan kumuh terbesar di Jepang? Kota ini sering disebut sebagai kota yang terlupakan. Inilah Kamagasaki, kota yang hampir terhapus dari peta dan sering diabaikan oleh pemerintah. Kamagasaki merupakan sebuah wilayah yang terletak di distrik Nishinari, Osaka, Jepang. Meskipun secara resmi nama Kamagasaki tidak digunakan dalam peta atau administrasi pemerintah, nama tersebut tetap dikenal luas oleh masyarakat. Kamagasaki memiliki reputasi sebagai salah satu daerah paling miskin dan terpinggirkan di Jepang, sebuah negara yang dikenal dengan kemajuan ekonomi dan keteraturannya. Kota Kamagasaki memiliki sejarah panjang sebagai pusat buruh harian sejak periode pasca perang. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami pembangunan besar-besaran yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di sektor konstruksi dan industri berat. Kamagasaki menjadi tempat berkumpulnya para pekerja miskin yang datang dari berbagai daerah untuk mencari nafkah. Mereka tinggal di penginapan murah atau bahkan di jalanan, bekerja sebagai buruh serabutan yang dipekerjakan secara harian tanpa jaminan sosial. Banyak orang datang ke sini dengan harapan mendapatkan pekerjaan sementara di sektor konstruksi. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, kawasan ini mulai dikenal sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Banyak dari para pekerja di Kamagasaki yang semakin tua dan kehilangan pekerjaan seiring dengan berkurangnya proyek pembangunan serta meningkatnya otomatisasi industri. Situasi ini menyebabkan jumlah tunawisma meningkat drastis dan Kamagasaki pun mulai mendapat stigma sebagai daerah kumuh. Selama bertahun-tahun kawasan ini menjadi tempat di mana masalah sosial seperti pengangguran, alkoholisme, dan kejahatan kecil lebih sering terjadi dibandingkan daerah lain di Jepang. Kehidupan di Kamagasaki sangat kontras dengan citra Jepang yang modern dan makmur. Di kawasan ini banyak orang hidup dalam kondisi yang sulit, terutama para pria lanjut usia yang dulunya bekerja sebagai buruh harian. Seiring dengan menurunnya pekerjaan di sektor konstruksi dan industri, banyak dari mereka kehilangan mata pencaharian dan akhirnya jatuh ke dalam kemiskinan. Banyak penduduknya hidup di rumah-rumah petak kecil yang disebut doya atau bahkan tidur di jalanan karena tidak mampu membayar biaya hidup yang semakin tinggi. Bagi mereka yang tidak mampu membayar sewa, tidur di jalanan atau di tempat-tempat umum menjadi pilihan satu-satunya. Di sepanjang jalan-jalan sempit Kamagasaki, pemandangan para tunawisma yang beristirahat di sudut-sudut kota sudah menjadi hal biasa. Beberapa dari mereka menghabiskan hari-hari dengan mencari pekerjaan serabutan yang tersedia, sementara yang lain bergantung pada bantuan dari organisasi sosial atau mengandalkan tunjangan pemerintah yang jumlahnya terbatas. Kesehatan adalah masalah lain yang sering dihadapi oleh penduduk Kamagasaki. Akses ke layanan kesehatan yang memadai seringkali terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan atau penghasilan tetap. Masalah kesehatan mental juga cukup umum, terutama di antara tunawisma dan pekerja harian yang hidup dalam tekanan ekonomi dan sosial. Stigma sosial menjadi tantangan besar lainnya yang dihadapi oleh penduduk Kamagasaki. Banyak orang Jepang yang tidak tahu atau enggan membicarakan wilayah ini, sehingga penduduknya sering merasa terisolasi dari masyarakat luas. Stigma ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka, membuat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau dukungan dari pemerintah. Meskipun begitu, Kamagasaki bukan sekadar tempat yang dipenuhi kesulitan. Ada solidaritas yang kuat di antara para penduduknya. Beberapa komunitas dan relawan rutin membagikan makanan gratis dan menyediakan layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Pemerintah Jepang telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah sosial di Kamagasaki, tetapi pendekatan yang diambil seringkali dianggap kontroversial. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menghapus nama Kamagasaki dari peta resmi dan menggantinya dengan nama Airin Chiku.
Pergantian nama ini bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif yang telah lama melekat pada daerah tersebut dan menarik lebih banyak investasi serta pembangunan ke kawasan tersebut. Selain perubahan nama, pemerintah juga berusaha meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di daerah ini dengan memperkenalkan berbagai program bantuan bagi para pekerja harian dan tunawisma. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain membangun pusat tenaga kerja untuk membantu penduduk mendapatkan pekerjaan harian, menyediakan layanan kesehatan gratis, dan mendukung organisasi sosial yang bekerja di daerah tersebut. Namun banyak pihak mengkritik upaya pemerintah yang lebih berfokus pada mengubah citra Kamagasaki daripada benar-benar mengatasi akar permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat. Perubahan nama dianggap sebagai langkah simbolis yang tidak memberikan solusi nyata bagi penduduk yang masih hidup dalam kondisi sulit. Di sisi lain, ada upaya revitalisasi daerah ini untuk menjadikannya lebih menarik bagi wisatawan dan bisnis baru. Beberapa proyek pembangunan telah dilakukan, termasuk renovasi fasilitas umum dan peningkatan keamanan di kawasan tersebut. Meski demikian, banyak penduduk lokal merasa bahwa upaya ini lebih mengarah pada gentrifikasi yang justru bisa menggusur mereka dari tempat tinggal dan komunitas mereka. Kamagasaki adalah contoh nyata bahwa bahkan di negara maju seperti Jepang, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan yang seringkali luput dari perhatian. Sebagai kawasan yang sejak lama dihuni oleh pekerja harian dan buruh kasar, Kamagasaki mengalami penurunan ekonomi drastis akibat modernisasi dan berkurangnya pekerjaan, yang menyebabkan banyak penduduknya jatuh ke dalam kemiskinan dan menjadi tunawisma. Meskipun pemerintah telah berupaya menangani permasalahan ini, termasuk dengan mengganti nama kawasan dan memperkenalkan berbagai program bantuan, banyak kritik menyatakan bahwa langkah tersebut lebih bersifat kosmetik daripada solusi nyata. Perubahan nama tidak serta-merta menghapus stigma yang ada dan kehidupan di Kamagasaki tetap penuh tantangan. Kamagasaki merupakan cerminan dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang masih ada di Jepang, meskipun negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara maju di dunia. Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan perubahan yang berarti bagi penduduk Kamagasaki.